Oke, halo teman-teman semuanya. Hari ini aku mau ngomongin satu topik ya, yang menurutku cukup relate dengan kehidupanku. Ya, yang seperti yang kalian tahu, baru-baru ini ada video viral dari seorang bocil ya, namanya Ryu, yang menyampaikan satu topik mengenai pewaris dan perintis. Disclaimer di awal, aku belum tonton video fullnya, tapi berdasarkan video yang aku tonton di Reels yang lewat di beranda Facebookku, at least I got some point, oke. Okay? Jadi, yang menurutku ada beberapa hal yang bisa dibilang benar dan ada beberapa hal juga yang menurutku kurang tepat. Ya, contohnya, bocil ini bilang lebih enak jadi seorang perintis. Alasannya adalah karena perintis itu tidak ada yang ngarahin, tidak ada yang bisa menjamin keberhasilannya. Ya, artinya dia sukses atau enggak itu enggak ada yang bisa dijadikan jaminan. Menurutku itu fair dan itu betul. Karena aku sebagai seorang yang adalah juga seorang perintis yang sekarang udah jalan 8 tahun nge-YouTube, dan menurutku itu betul sekali. Tapi yang kalimat setelahnya yang menurutku cukup geli lah ya. Bocil ini bilang kalau disitulah letak asiknya. Sampai di poin itu aku betul-betul ya lucu karena ya bagaimanapun dibilang orang yang sedang berjuang itu bisa dibilang itu bukan bukan sedang bermain lah ya, bisa dibilang ya. Merintis itu kan berjuang namanya. Setahu saya nggak ada lah ya, atau ada tapi nggak banyak orang yang berjuang tapi bisa ngerasa asik gitu. Ya, karena yang kurasakan selama ini itu kalau namanya berjuang itu bukan asik lah ya. Kita itu hidup day to day. Apalagi kalau itu orang hanya punya pekerjaan freelance gitu lah ya. Content creator seperti aku lah contohnya. Kita itu mikirin dari hari ke hari itu bagaimana caranya untuk bisa bertumbuh, bagaimana caranya kita untuk bisa tetap relevan, bagaimana caranya kita supaya tetap bisa right on trend. Nah, itu menurutku hal yang sangat melelahkan. Apalagi kalau kalian itu mulai jadi content creator dengan menggunakan modal nol ya. Nggak ada modal sama sekali. Artinya kalian berikan waktu kalian 100%, kalian berikan pikiran kalian 100%, kalian berikan fasilitas kalian 100%, tenaga, waktu, pikiran, ide, dan segala macamnya itu 100% dari kalian semua. Menurutku itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena itu perlu komitmen, dedikasi, disiplin, dan konsistensi yang panjang. Seperti yang Dek Rio bilang tadi, bocil Rio itu katakan tadi, nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang jamin berhasil. Bayangkan, kalian udah capek sendiri, kalian juga masih nggak tahu arahnya kemana. Yang ketiga, kalian juga belum ada yang jamin berhasil atau tidak. Nah, di sini sebenarnya bukan letak asiknya, teman-teman. Di sini itu letak bahayanya, kalau bisa dibilang. Bahaya banget. Ya, aku yakin di luar sana ada banyak content creator yang juga berusaha sampai hari ini. Sampai hari ini masih struggling, yang sampai hari ini tuh masih bergumul dengan kesulitannya dalam pekerjaan di dunia digital ataupun social media, across platform apapun itu. Ya kita nggak bisa marah juga. Aku nggak bisa marah juga karena gimana pun ya everybody can speak anything they want, ya kan? Mereka bisa bilang apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka ingin sampaikan, mereka ya tinggal sampaikan aja. Entah itu dikemas dalam bentuk packaging ya yang video profesional ataupun video amatir seperti ini. Nah, people can say a lot of things, oke? Okay? Dan menurutku ya, video ini tuh sebenarnya tujuannya, poin utamanya itu bukanlah mengenai pewaris ataupun perintis ya teman-teman. Sebenarnya menurutku ini bukan itu intinya. Karena kalau memang itu intinya, maka bocil ini tuh sebenarnya nggak memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal seperti itu. Karena satu, dia umurnya kalau bisa kulihat profilnya sedikit dari internet, dia masih berumur 9 tahun. Dan ngomong mengenai perintis dan pewaris ini tuh kan menurutku harus dilihat dari dua sisi ya. Karena kalau dari satu sisi saja, kalau seperti dari sisinya bocil Dek Ryu ini bilang, well, perintis itu enak karena lebih asik, karena begini, 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 ya dia kan kapasitasnya adalah pewaris, ya kan. Sedangkan perintis seperti saya dan mungkin kamu yang menonton juga, mungkin nggak setuju dengan kata-kata itu. Well, ya satu, karena
topik itu memang bukan kapasitas Dek Ryu untuk menyampaikannya, ya kan? Makanya dari itu aku katakan bahwa poin dari video itu sebenarnya hanyalah untuk mendapatkan exposure. Bahasa gampangnya sih biar bisa viral, ya. Karena di Indonesia ini, ya, di Indonesia ini, kalau mau viral tuh biasanya jangan berprestasi, Pak. Kalau mau viral itu jangan yang edukatif, ya. Kalau bisa kontroversi dan sensasional. Lemparkan satu argumen, lemparkan satu gagasan yang dimana mungkin itu akan memprovok banyak orang, seperti Bocil Ryu ini. Dia menyampaikan topik mengenai pewaris dan perintis dari sudut pandang seorang pewaris yang hebat. Dia menyampaikannya dengan sangat percaya diri. Saya yakin tujuannya itu bukan untuk membahas inti dari pewaris ataupun perintis, tapi intinya di situ supaya Dek Ryu ini bisa jadi bahan pembahasan seperti video ini. Buktinya sekarang kalau kalian cek di page-nya meme ataupun ya konten kreator yang gede-gede lainnya juga di seluruh Indonesia ini, pasti kalian bakal lihat masing-masing mereka tuh ngebahas itu semua. Itu, dan itu. Topik ini tuh memang agak panas karena memang yang menyampaikannya juga seorang bocil, dan disitulah letak penjualannya, Pak. Kalau kalian masih ingat Timothy Ronald yang bahas kopi 80.000, sebenarnya itu bagus. Itu hooknya dapat banget, teman-teman. Jadi menurutku yang dilakukan sama Dek Ryu ini dan yang dilakukan sama Timothy Ronald itu ada kemiripannya. Kalau aku bisa bilang, yang bagus itu sebenarnya tim yang bikin skripnya. Tim yang nulis skrip yang dibikin sama si Dek Ryu ini itu bagus banget, teman-teman. Bagus banget. Tahu aja dia caranya bikin viral, ya kan? Di Indonesia ini kalau nggak gitu nggak viral, Pak. Jadi bagi kalian yang mungkin marah-marah, ya, yang mungkin kesel ataupun ya sampai udah hate comment di kolom komentarnya Bocil Ryu ini, ya aku saranin nggak usah lah. Dia nggak salah. Karena skrip itu pun aku yakin bukan dia yang bikin. Mulai dari pre-production, production, dan post-production, ya kemungkinan besar dia nggak edit sama sekali. Bukan dia yang bikin semua itu. Jadi kalian ngapain marah? Udah nikmatin aja. Mau kalian marah sebagaimanapun, mau kalian kesal sebagaimanapun, besok juga kita masih kerja, masih merintis, ya kan? Masih grinding, masih berkeringat, masih dimarahin bos, ya masih harus cari ide konten. Ya udah, daripada capek mikirnya kan, teman-teman, lebih bagus dah tidur yang cukup, makan yang sehat, denger musik yang bisa nenangin jiwa, kurang-kurangin begadang. Besok masih kerja. Oke? Salam dari seorang perintis.